Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 28 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bab 1 ayat 2b sampai dengan ayat 5 dan ayat 8b sampai dengan ayat 10. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka
yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mazbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mazbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mazbah, ia bersumpah demi mazbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Muliakanlah Allah dengan ketulusan hatimu. Renungan dibawakan oleh Uli Elfrida. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen Katolik yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diingatkan dalam Injil hari ini tentang pelbagai praktek kemunafikan, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam mereka yang sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Janganlah menjadi orang munafik yang berusaha tampil dengan penampakan yang seolah-olah bersih, suci, mengerti tentang isi kitab suci, tetapi tindakan dan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari dan diucapkannya. Menjadi murid Yesus berarti kita melepaskan diri dari kepura-puraan. Suatu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur. Tindakan keagamaan dan belas kasih seperti berdoa, membaca kitab suci, memberi bantuan berupa uang atau barang, harus betul-betul kita lakukan dari hati yang tulus dan murni, bukan dengan motivasi untuk dilihat dan dipuji orang lain. Demikianlah hidup kita yang nampak suci di mata orang banyak, namun jika hati kita jauh dari Yesus Kristus, tentulah tidak berkenan di hadapannya. Kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah teguran untuk kita juga sebagai orang percaya, agar kita tidak hanya sekedar mementingkan penampilan kerohanian yang tinggi. Namun dalam segala hal, kita harus memelihara persekutuan dengannya, sehingga hidup kita selalu didasarkan pada firman-Nya. Jangan sampai kita yang terus membenarkan diri malah kehilangan kehadiran Yesus Kristus dalam keseharian kita, sehingga kesuraman menghinggapi hari-hari kita meskipun kita sekilas terlihat beriman teguh dan mengerti betul firman-Nya. Yuk,
Mari kita buka hati kita untuk Yesus Kristus, sehingga dari hari ke hari kita semakin serupa dengannya dengan perkataan dan perbuatan kita yang memuliakan namanya. Ketika kita terlalu fokus kepada hal-hal rohani, tetapi kita tidak pernah mengalami kehadiran Yesus Kristus dalam keseharian, maka predikat orang suci tidak akan dapat menutupi kehampaan yang sangat kita rasakan akibat Yesus Kristus yang kita tinggalkan. Biarlah ucapan dan perbuatan kita semakin mencerminkan kita murid-Nya, dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, jangan biarkan kami yang telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan menjadi murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu, menjadi pewarta Injil yang munafik, yang mewartakan kebenaran Allah Bapa hanya di mulut saja, namun tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakannya. Bimbinglah agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi tetap bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.